Selamat datang di video ini. Sekarang, sebuah laporan baru mengklaim bahwa para ilmuwan Tiongkok sedang melakukan apa yang mereka sebut sebagai serangan efektif pertama terhadap metode enkripsi yang banyak digunakan, menggunakan komputer kuantum. Menurut laporan yang diterbitkan oleh South China Morning Post, terobosan ini menimbulkan ancaman nyata dan substansial terhadap mekanisme perlindungan kata sandi yang digunakan di sektor-sektor penting, termasuk perbankan dan militer. Seperti yang dilaporkan, para ilmuwan Tiongkok telah mengeksplorasi berbagai pendekatan serangan menggunakan komputer kuantum dengan penelitian terbaru dipimpin oleh Profesor Wang Cha dari Universitas Shanghai. Tim peneliti tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan komputer kuantum yang diproduksi oleh D-Wave Systems, sebuah perusahaan dari Kanada, untuk berhasil menembus algoritme kriptografi. Mereka berhasil menyerang algoritme HADA64 dan Tango, yang merupakan bagian dari SPN, Substitution Permutation Network, yang merupakan fondasi standar enkripsi tingkat lanjut yang digunakan di sektor militer dan keuangan. Dalam sektor militer, algoritme ini digunakan untuk mengamankan komunikasi satelit, jaringan radio, keamanan email, dan komunikasi suara melalui protokol internet. Di sektor keuangan, algoritme ini digunakan untuk mengamankan sistem pembayaran seluler, protokol perbankan online, transaksi kartu kredit, dompet digital, dan teknologi blockchain. Menurut makalah yang ditinjau oleh rekan sejawat, ini adalah pertama kalinya komputer kuantum berhasil menimbulkan ancaman nyata dan substansial terhadap beberapa algoritme SPN skala penuh yang digunakan saat ini. Temuan ini dipublikasikan pada 30 September di Chinese Journal of Computers, sebuah jurnal akademik berbahasa Tiongkok yang dikelola oleh Federasi Komputer Tiongkok. D-Wave, sebagai perusahaan komputasi kuantum pertama, awalnya merancang komputer kuantum untuk memecahkan berbagai masalah praktis. Mesin D-Wave telah digunakan oleh Lockheed Martin untuk menguji perangkat lunak kontrol jet tempur dan oleh Google untuk tugas pengenalan gambar. Namun, mesin ini tidak memiliki hubungan langsung dengan dekripsi kriptografi. Komputer kuantum D-Wave menggunakan algoritme bernama quantum annealing yang mensimulasikan proses metalurgi pemanasan dan pendinginan untuk memperkuat logam, memungkinkan penyelesaian cepat tantangan matematika. Wang Cha menjelaskan bahwa algoritme ini dapat dioptimalkan untuk solusi global dengan menggabungkannya dengan metode matematika tradisional untuk merancang arsitektur komputasi baru. Meskipun demikian, Wang Cha juga mencatat keterbatasan komputasi kuantum saat ini, seperti gangguan lingkungan, perangkat keras yang belum berkembang, dan ketidakmampuan algoritme serangan tunggal untuk menargetkan berbagai sistem kriptografi sekaligus. Ia menyatakan bahwa dengan perkembangan komputasi kuantum, diharapkan akan ada terobosan lebih lanjut di masa depan. Tujuannya adalah membangun arsitektur komputasi yang menggabungkan kecerdasan buatan dengan efek kuantum dan metode matematika. Collins Chong Yu Keat, seorang analis dan ahli strategi luar negeri serta keamanan, menilai bahwa meskipun penelitian ini menunjukkan potensi ancaman, negara-negara seperti Amerika Serikat telah mengembangkan sistem pertahanan siber yang kuat untuk mengatasi risiko ini. Menurutnya, serangan semacam ini mungkin tidak berdampak besar terhadap instalasi militer utama, terutama di negara-negara barat yang telah mengembangkan sistem keamanan yang sangat kuat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat, dalam bahasa awam, apa arti ancaman yang kita hadapi saat ini? Kita sudah tahu adanya ancaman yang muncul dari kelompok-kelompok yang dikaitkan dengan Tiongkok. Kita telah melihat bagaimana kelompok-kelompok yang disponsori negara tersebut maju terus-menerus, menargetkan berbagai negara, termasuk sebagian besar negara barat seperti Australia, Kanada, Jerman, India, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
Hal ini mengarah pada penggunaan kapasitas komputasi kuantum dan penargetan sektor keuangan yang bisa berdampak besar pada sistem keamanan finansial global. Sebenarnya, ancaman ini bukanlah hal baru. Namun, sekarang mereka menggunakan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum yang mungkin mengubah keseluruhan persamaan dalam keamanan digital dan keamanan siber. Teknologi ini sudah ada sejak lama sebelum kapasitas baru ini diperkenalkan. Kita telah melihat banyak insiden sebelumnya, baik oleh kelompok yang disponsori negara maupun kelompok independen, yang menunjukkan dampak negatif dari serangan siber tersebut. Jika pemerintah Tiongkok benar-benar terlibat dalam serangan ini, kita akan melihat negara-negara lain juga terkena dampaknya. Namun, pada tahap ini, ancaman tersebut belum menjadi faktor yang sangat mengkhawatirkan. Keamanan digital Amerika Serikat dan gabungan kapasitas Barat, khususnya intelijen dari aliansi VVAS, akan memastikan bahwa mereka tetap berada di depan terhadap terobosan apapun yang dilakukan oleh Tiongkok atau Rusia. Sampai saat ini, kita belum melihat adanya terobosan besar dalam operasi siber yang mampu melumpuhkan militer atau sistem sensitif di Amerika Serikat. Jadi, meskipun teknologi kuantum dan AI ini memiliki potensi besar, kita masih belum melihatnya sebagai game changer yang mengancam dalam domain keamanan digital. Kita hidup di zaman baru yang dipimpin oleh kapasitas AI dan komputasi kuantum. Kedua teknologi ini memiliki potensi besar yang bisa mengubah seluruh pendekatan konvensional yang telah kita jalani selama beberapa dekade. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan sekutunya sedang berlomba untuk mendominasi di dua aspek ini. Sangat penting bagi kita semua untuk bekerja sama agar teknologi ini tidak digunakan secara negatif untuk kepentingan geopolitik aktor-aktor tertentu. Teknologi ini harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab, terutama untuk melindungi infrastruktur utama seperti sektor keuangan dan keamanan internasional, terutama di wilayah yang memiliki ketegangan tinggi seperti Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Negara-negara perlu selaras dengan tatanan berbasis aturan dan nilai, serta bersatu untuk mensinergikan upaya dan sumber daya mereka menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.